Halo, selamat pagi anak-anak. Untuk praktek menggambar flora, fauna, dan alam benda, yang pertama harus diperhatikan adalah kita menyiapkan contoh atau contoh floranya. Misalkan kita akan menggambar bunga, kita siapkan dulu bunga yang akan kita gambar contohnya. Kemudian kita amati dengan baik. Setelah itu kita akan membuat sketsanya dulu. Nah, dibuat dulu sketsanya ya. Nah, sebagai contoh misalkan kita buat sketsanya dulu. Jadi kita buat sketsanya sesuai dengan apa yang kita lihat ya anak-anak. Dibuat dulu sketsanya seperti ini. Biarin banyak coretan. Sketsa itu adalah kita membuat gambarnya dengan bentuk yang tipis dulu. Nah, sudah tipis, nanti kita perhatikan lagi untuk pewarnaannya. Dibuat tipis. Kemudian bagian-bagian mana yang salah kita hapus secara perlahan. Nah, kira-kira seperti ini. Ini adalah sketsanya untuk bunga Kamboja yang saya dapat tadi di depan rumah saya cari. Kemudian kita perhatikan juga di sini nanti ada kesan gelap terangnya ya. Nah, ini nanti ada bayangannya. Nah, ini sudah saya buatkan. Ini adalah untuk bayangannya sebelah sini dan juga sebelah sini. Ini adalah untuk bayangannya. Kemudian untuk teknik pewarnaannya nanti tergantung dengan alat yang ada di rumah. Misalkan kalian punya pensil warna, silahkan menggunakan pensil warna. Ada yang hanya mempunyai krayon, silahkan menggunakan krayon. Ada yang punya spidol, silahkan menggunakan spidol. Jadi alatnya disesuaikan dengan yang sudah ada di rumah. Kalau misalkan Bu, abi mah tegaduhna naon, gaduhna oge ngan saukur pensil. Wios tenanan tesawios mangga nu ayah lawe nu di bumi nu di anggona. Ini di ibu kebetulan saya punya pensil warna, saya juga punya brush pen ya. Jadi ibu menggunakan dua macam ini. Tapi kalau kalian tidak memaksa untuk pakai yang mana, silahkan gunakan alat yang ada di rumah. Tadi sudah sketsa, kemudian kita tebalkan bagian pinggirnya, kemudian kita mulai memberikan aksen warna pada bunga ya. Kita kasih warna, saya menggunakan pensil warna dulu aja. Kita kasih warna dulu di sini ya. Kemudian ini juga di sini ada bayangan hitamnya ya nak ya. Di sebelah sini ada bayangan hitam, kita cari pensil warna hitam, tapi tidak ada, kita gunakan aja. Nah, yang bagian ini adalah bayangannya untuk menimbulkan kesan gelap terang. Jadi kita kasih warna hitam di sini. Ini teknik apa kalau di SD dulu namanya nak? Memegang pensil seperti ini. Teknik arsir ini namanya ya. Ini teknik arsir. Tutup aja kalah. Oh iya, tutup. Kurang bersih atas beona tahu ya. Kalah. Iya. Bisa digawe. Penting. Itu satuan ayam.
Nah, jadi begini anak-anak, apa namanya, untuk pewarnaannya semuanya harus searah. Kalau mau searah ke atas bawah harus searah aja. Kemudian ketika menggambar itu harus sabar. Saya selalu menyarankan ke anak-anak bahwa ketika menggambar itu tidak boleh melihat gambar orang lain. Pasti akan bertanya, kenapa Bu tidak boleh melihat gambar orang lain? Karena ketika kita sudah melihat gambar orang lain, maka konsentrasi kita akan berubah. Walaupun sama-sama gambar mobil, biasanya selalu kenapa ya gambar aku sama gambar dia tidak sama? Karena apa? Karena ketika sudah melihat, ya kok gambar aku jadi jelek ya. Makanya saya selalu menyarankan anak-anak ketika sedang menggambar tidak diperkenankan untuk melihat gambar teman sebangkunya, karena bisa mengganggu konsentrasi. Jadi beginilah anak-anak kira-kira gambarnya, walaupun tidak sama persis. Untuk menggambar flora, fauna, dan alam benda harus diperhatikan, harus ada contohnya dulu. Mau gambar bunga ini, jadi ada bentuknya seperti ini. Nah, jadi seperti itu, tidak gambarnya di dalam pikiran kita, itu kan masih hayalan. Jadi harus ada itu bentuknya seperti itu. Jadi kita berusaha untuk menggambar yang sama persis, baik warna maupun bentuknya sesuai dengan yang ada contoh gambarnya. Jelas anak-anak? Nah, ini contoh ketika ibu tadi ya, di sini terjadi gradasi warna. Kenapa bisa terjadi gradasi warna? Karena ketika mewarna ini ada beberapa, misalkan di bawahnya nggak rata, itu jadi terjadi gradasi warna, jadi nggak rapi. Jadi menggambar itu nggak harus langsung jadi. Nah, kalau kita sudah suntuk, tidak ada mood, berhenti dulu saja menggambar. Ya, karena menggambar menurut ibu itu adalah pelajaran yang paling menyulitkan. Kenapa? Karena kita harus betul-betul konsentrasi. Apakah setelah seperti ini sudah selesai? Belum. Yang terakhir setelah terjadi pewarnaan, maka kita melakukan adalah garis penebalan atau garis terakhir untuk merapikan gambar. Jadi silakan digunakan garis penegasannya. Kita buat garis penegasannya di sini ya. Nah, seperti itu. Silakan dibuat garis penegasannya dulu untuk terakhirnya. Jadi anak-anak bisa tahu ya bagaimana sih langkah-langkah menggambar. Yang pertama, kita menyediakan contoh bendanya yang akan digambar, kemudian kita membuat sketsa menggunakan pensil. Tadi sudah melihat ya, sketsa itu dengan menggunakan garis yang tipis dulu. Setelah sketsa sudah dianggap jadi, kita melakukan pewarnaan. Setelah selesai melakukan pewarnaan, yang terakhir adalah kita membuat garis penegasan. Gunanya supaya gambar lebih terlihat rapi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.